Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah, para kiai, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis Kiai Walid, pengatur acara Ustadz Jaka Gledek, Haji Fajar Sidik, Ustadz Taufik Sahniar, Ketua Umum Imam Kiai Haji Muslihuddin, serta para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, juga bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang masih punya suami atau yang udah jadi janda yang saya hormatin. Ngomong-ngomong di pamijahan ayah janda tuh, coba ngacung tangan, ngacung tangannya yang janda. Nenek nggak usah ngacung, nenek pakai ngacung. Yang ngacung janda kembang, ya nenek-nenek juga janda kembang, tapi kembang Kemboja. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau Ustadz panggil jawab, Bu, ya, bukan oi, ya, Bu, ya, Bu, ya, ayo Ustadz tes, Bu, Kata kenapa kalau ngaji ibu-ibu ditanya? Karena ibu-ibu tuh kalau nggak ditanya sibuk pada ngerumpi. Ya, kalau ngaji nggak ditanya sibuk. Pertama ngomong bagus, tumben. Malam-malam datang ke Kiai Walid. Iya kan ada pengajian dan peresmian DPD Iman Kabupaten Bogor. Itu masih mending. Kalau didiemin obrolannya makin lama bengkok. Temennya dipanggil. Itu siapa sih pakai kerudungan merah, kulit hitam, najis banget. Emang lu nggak tahu itu bininya Pak RT? Ada RT sini? Mana orangnya? Kalau bapak-bapak ngaji jarang ditanya. Kenapa? Dari dulu sampai sekarang bapak-bapak kalau ngaji pada khusyuk. Saking khusyuknya nunduk nggak inget apa-apa. Kalau dulu Kiai Walid buka pengajian gini doanya, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar. Karena jamaah banyak yang tidur, akhirnya Kiai Walid rubah doanya. Kata Kiai Walid, yuk kita buka taklim dengan baca doa Bismika Allahumma Bismika Allahumma. Itu aki-aki di pojokan majelis tidur pulas. Bu, ini ikatan Mubalighah Nusantara ngajak orang bahagia. Sebab tidak ada perkataan yang paling mulia dan paling baik kecuali dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan tidak ada perkataan yang terbaik kecuali mengajak kepada Allah, yaitu dakwah. Ini dakwah ngajak orang bahagia, tidak hanya dunia tapi bahagia akhirat.
sesuai apa yang kita kumandangkan setiap doa. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Semua orang kepingin bahagia. Ibu pengen bahagia? Bapak pengen tuh bahagia? Hoyong ya. Hoyong tuh bahagia. Hoyong. Tapi bahagia orang tuh kadang beda-beda. Ada orang nganggap bahagia kalau punya rumah gede kayak rumah gadang, permadani serba terbentang, setiap sudut rumah ada kembang, uangnya banyak di bank, kemana-mana naik pesawat terbang, saban arik makannya selalu pakai rendang. Rendangnya nasi padang. Nasi padang apa rendang? Tapi apa tuh bahagia? Belum tentu. Kalau anak istri keturunan tidak sembahyang, sama aja kayak pala lu kejedot tiang. Ada orang anggap bahagia kalau punya rumah bertingkat, uangnya banyak berlipat-lipat, kendaraan mewah serba berkilat, istri pun tak kurang cantik memikat, bahkan kadang-kadang jumlahnya ada. Apa tuh bahagia? Belum tentu. Kalau anak cucu keturunan tidak sholat, sama aja hidup kita kayak kiamat. Karena itu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan satu formula agar kita hidup bahagia, tidak hanya dunia tapi juga bahagia di akhirat. Insya kata baginda Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ini yang ngarang Said Ahmad Al-Hasimi. Kata baginda Nabi, salah satu man utiyahunna faqad utiya sa'idud dunya wal akhirah. Ada 3 faktor yang apabila dimiliki manusia maka orang itu akan bahagia, tidak hanya bahagia dunia, terlebih-lebih bahagia di akhirat. Alhamdulillah. Yang pertama kata Nabi, lisanun zakirun. Orang bahagia apabila lisannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir. Zikir itu secara bahasa artinya ingat dan sebut. Ingat gerak hati, sebut gerak lisan. Ketika hati kita ingat kepada Allah, lisan melafadzkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itulah hakikat zikir yang sesungguhnya. Kita ingat almarhum Uje itu dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlilnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semua subhanallah wala ilaha illa billahil aliyil. Masya Allah, enak tuh zikir ya. Setiap tasbih yang kita baca Allah sucikan hati kita. Setiap tahmid yang kita kumandangkan Allah angkat derajat kita. Kenapa? Kita memuji Allah, kita dijadikan orang yang terpuji oleh Allah. Ketika kita membesarkan Allah dengan takbir Allahu Akbar, Allah besarkan kehidupan dunia kita, kehidupan akhirat kita. Kenapa? Karena kita besarkan Allah. Ketika kita mengumandangkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, artinya aku tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak akan minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, aku tidak akan bergantung kecuali hanya kepada Allah. Jadi zikir inilah kemudian menghantarkan diri kita bahagia, tidak hanya dunia
tapi juga akhirat. Bahkan kita kepingin zikir tidak hanya saat hidup, bahkan ketika mati kita kepingin mampu melafazkan zikir utama, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pengen nggak begitu meninggal? Tapi tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada orang mau meninggal, dideketin nama anak, istrinya, tetangganya. Ustadz ngajarin la ilaha illallah. Ini yang disebutin nama jenazah, liang. La ilaha illallah, liang. Ustadznya bingung, nanya ke anaknya geleng kepala. Nanya ke tetangganya nggak tahu. Begitu nanya ke istrinya, kata istrinya, Pak Ustadz, nggak usah bingung, suami saya mau meninggal diajarin la ilaha illallah. Yang disebut cuma liang. Sholat nggak pernah, puasa apalagi, duduk di majlis taklim alergi. Kerjanya calo angkot dari terminal Ciampea jurusan Luiliang. Jadi saban hari yang disebutin cuma liang, jauh dari Allah. Bagaimana wafatnya mau melafazkan la ilaha? Itu Pak. Ya Pak. Orang kalau zikir jangan berubah-berubah, terus istiqomah. Makanya bapak-bapak saya pesan kalau sholat Jumat, kalau ke masjid ngaji itu digamis, ya di baju kokoh, di kantong, jangan cuma tasbih doang, bawa duit. Kenapa? Karena kalau nggak bawa duit, zikirnya berubah, tergantung posisi kotak amal. Kotak amal jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak amal dekat, astagfirullah, astagfirullah. Pengalaman ini mah. Kotak amal udah lewat, zikirnya berubah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bu, ini dagang minta sama kiai wiridan, biar dagangannya laku. Akhirnya dikasih ya latifu, ya latifu. Akhirnya dia latifu, ya latifu, ya latifu, dagang kagak laku-laku, dia rubah zikirnya, ya ketipu, ya ketipu. Bu, ini ada 3 perkara, baru 1 yang saya sampaikan, ya. Ini waktunya udah malam, Ustadz banyak. Mudah-mudahan pertemuan iman di kampung desa Gunung Menyar, ya. Saya alhamdulillah tuh ceramah di Luliang udah sering, di Cibatok, ya, Barengkok, sampai ke Gunung Pongkor Haji Karma, itu pernah ceramah sampai ke sana. Saya kirain di Gunung Pongkor Haji Karma ngasih berkatnya emas, sebab dia tuh biang emas di sana. Nggak taunya tetap aja rengginang juga berkatnya. Ini sahabat saya banyak, ya. Di Cikampang ada Ustadz Abdul Kohar yang punya pondok pesantren Nurul Hidayah, tapi sekarang udah meninggal. Kemudian di Pasar Luliang Ustadz Iman di Al-Ghifari, itu juga sahabat juga, ya. Di sini Ustazah Hajah Mima, Haji Wahyu, itu banyak sahabat-sahabat saya dakwah, jadi sering ke Luliang, sampai di Gor Luliang dulu sama Bupati Ade Yasin pernah juga di situ. Mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi wasilah turunnya berkah buat kita semuanya. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan. Kita doain juga guru kita Ki Walet yang sekarang sudah resmi menjadi Ketua Umum Ikatan Mubalighah Nusantara tingkat Kabupaten Bogor. Kita doain semoga sehat, panjang umur, dapat bimbing umat di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Jaka Gledek juga doain semoga panjang umur, nggak mati-mati sampai hari kiamat. Kiai nemenin saya. Ini saja Bu yang dapat Ustadz Joker sampaikan. Nanti doa insya Allah ada Kiai yang dari Gunung Menyar, ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.